Oke, hari ini saya mau berbagi kasih karunia dengan judul Zaman Yosafat, lanjut dari pelajaran silsilah Yesus di fase kedua. Zaman Yosafat ya, kita akan lihat hari ini kehidupan awal, zaman Ahab, zaman Ahasya, zaman Yoram, sama pelajaran pentingnya apa. Semoga dapat memberikan banyak kasih karunia buat setiap kita. Nah, arti nama dulu ya. Arti nama dari Yosafat itu berasal dari kata Yehosafat. Itu gabungan dari kata Yehova. Yehova itu Tuhan, nama Tuhan. Sama Sapat. Sapat itu menghakimi. Jadi Yehosafat artinya Tuhan yang menghakimi. Itu namanya itu. Tuhan yang menghakimi. Terus, oke. Nah, kalau kita lihat di masa pemerintahannya, sebentar ya. Nah, kalau baca di 1 Raja-Raja ayat 22, 1 Raja-Raja 22 ayat 41, 1 Raja-Raja 22 ayat 41, Yosafat anak Asa itu menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab, Raja Israel. Yosafat berumur 35 tahun waktu dia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Azuba, anak Silhi. Nah, kita jadi tahu, saya kayaknya ketuker deh slide-nya, bentar ya. Biasanya ada ketukar. Oke, jadi kalau kita lihat di 1 Raja-Raja 22 ayat 41, Yosafat itu jadi raja waktu dia umur 25 tahun. Pada umur 35 tahun. Nah, kalau umur 35 itu dilihat sejarah-sejarah itu tahun 871. Dari situ kita bisa tahu tahun dia lahir. Mundur 35 tahun itu tahun 906. Tahun 906. Nah, Raja Asa, papanya, itu matinya tuh tahun 869. Jadi 871 itu tahun apa? 871 itu tahun waktu Yosafat diangkat untuk mewakili papanya. Karena waktu itu papanya terkena penyakit kaki. Kalau teman-teman ingat, papanya kena sakit kaki kan? Nah, baru kemudian sampai tahun 869, papanya mati, baru Yosafat itu resmi memerintah secara tunggal. Nah, pembacaan. Kalau tadi teman-teman, harusnya saya ada slide ya, tapi kayaknya kehapus deh. 1 Raja-Raja 22 ayat 41. Dicatat, Yosafat itu memerintah selama 25 tahun. Nah, itu dihitungnya mulai dari waktu dia mewakili papanya. Nah, jadi kalau kita lihat dari kelahiran dia lahir tahun 906, sampai papanya mati 869. Nah, dari 906 sampai 869 itu adalah masa Yosafat hidup sama papanya, hidup bersama dengan papanya. Selama 37 tahun jadi total. Dari 37 tahun ini, Yosafat waktu dia kecil, waktu dia belum 10 tahun, Yosafat itu sempat melihat reformasi agama yang dilakukan oleh papanya. Dia sempat mengalami seperti apa sih kehidupan yang mencari Allah itu. Nah, jadi dalam usia yang sangat muda, Yosafat tuh dapat fondasi iman. Nah, tapi kemudian ketika dia beranjak dewasa,
Dan ketika dia udah mulai berumur 30-an, dia melihat papanya itu makin meninggalkan Allah, makin tidak cari Allah. Bahkan ketika terjangkit penyakit kaki yang nggak bisa sembuh, dia lihat papanya tuh makin bergiat cari semua tabib dan nggak kunjung mencari Allah. Dia melihat sampai papanya mati. Akhir yang sangat tragis dari papanya, dia lihat. Nah, mungkin ini adalah salah satu faktor yang bikin Yosafat itu waktu dia dijadi raja secara tunggal di tahun 869, dia jadi berbeda. Nah, kalau kita lihat pemerintahnya sendiri, 25 tahun itu dari 871 sampai 847 SM. Nah, selama pemerintahan dia, itu kerajaan utara, ini kan kerajaan selatan, dia memerintah selama ini. Nah, di rentang waktu ini, di kerajaan tetangganya, yaitu kerajaan utara, itu berganti 3 raja. Nah, jadi kita akan bahas Yosafat dalam 3 masa raja. Yang pertama, dari tahun 869 sampai 852. Ini zaman Ahab. Kemudian dari tahun 892 sampai 851 itu zamannya Ahazia. Terus yang terakhir itu zamannya Yoram. Jadi di kerajaan utara selama pemerintahan dia itu ganti 3 raja. Raja Ahab, Raja Ahazia, dan Raja Yoram. Nah, Alkitab secara khusus, kan kita lihat yang zaman Ahab dulu ya. Nah, Alkitab tuh secara khusus catat di 1 Raja-Raja 22 ayat 45 dicatat begini. Dan Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel. Ini ayat yang sangat penting ya. Teman-teman harap perhatikan ayat ini. Dan Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel. Dicatat secara khusus begini. Pencatatan ini tuh nggak biasa. Kenapa sih bisa nggak biasa? Karena selalu ada perang. Sejauh ini kita lihat selalu perang dari zaman Rehabeam. Perang antara utara dan selatan. Tapi di zaman Yosafat dicatatnya apa? Dalam damai. Dicatat dalam damai. Pertanyaannya, kenapa bisa damai? Nah, kita harus lihat ayat-ayat lain ya. Kalau lihat di 2 Tawarik 17 ayat 1, dicatat begini. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel yang memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pertukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Kata pemimpin Israel yang saya kuningin ya, pemimpin Israel yang memperkuat dirinya, kata ini, itu kalau diperhatiin, terjemahan bahasa Indonesia ini kurang tepat. Kenapa? Karena dia itu bukan pemimpin Israel. Dia kan pemimpin Yehuda kan. Nah, terjemahan bahasa Indonesia ini, kalau ada nggak Alkitab lain yang terjemahin seperti ini? Ada. Kalau lihat di Alkitab Amerika ya, NASB, New American Standard Bible, dia terjemahan juga sama, seperti ini. Tapi kalau kita bandingin sama bahasa aslinya, bahasa Ibrani, sama kalau kita lihat bahasa-bahasa lain, contohnya ya, ini versi NKJV. Di terjemahannya kalimat itu ini, dia memperkuat dirinya melawan Israel. Jadi dia bukan yang memimpin Israel, tapi dia memperkuat dirinya untuk menghadapi Israel. Kalau lihat terjemahan New Living Translation juga sama. Dia memperkuat Yehuda untuk bertahan melawan serangan-serangan, potensial serangan dari utara. Nah, jadi sebenarnya kalau lihat bahasa asli, itu lebih ke Yosafat memperkuat kerajaannya demi menghadapi ancaman dari utara. Seperti itu. Nah, jadi ketika dia memulai pemerintahan tunggalnya, ketika Yosafat memulai pemerintahan tunggalnya, fokus Yosafat apa? Fokusnya itu memperkuat kerajaannya.
Kenapa? Karena di utara itu ada Raja Ahab. Kita lihat ya. Ahab, tentang Raja Ahab, Alkitab catat begini, 1 Raja-Raja 16 ayat 31. Maka ia mengambil pula Izebel anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Ahab, dia punya istri anak raja, rajanya orang Sidon. Berarti secara politik, Sidon sama Israel Utara itu gabung, kayak koalisi. Secara politik dia kuat. Raja Ahab ini kerajaannya kuat. Kalau lihat lagi, kuatnya bagaimana? 2 Raja-Raja 3 ayat 4, Mesa, Raja Moab, adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Raja Moab aja kasih apa? Upeti kepada Raja Ahab. Jadi, Ahab ini adalah penerus dinasti Omri yang sangat kuat, tapi juga sangat jahat di mata Allah. Kalau baca di 1 Raja-Raja 16 ayat 30, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Nah, jadi Ahab itu punya dukungan secara politik karena apa? Salah satu istrinya tuh anak Raja Sidon. Nah, tapi kalau kita baca lagi, Yehuda Selatan itu bagaimana? Selama pemerintahan sejauh ini, kerajaan Yehuda Selatan itu selalu menurun. Kita udah bahas kan, kita udah lihat Raja Rehabeam, Abia, Asa di minggu-minggu kemarin. Apa yang terjadi? Mereka itu secara ekonomi bagaimana? Emas, kalau kita ingat, emas saja banyak diambil-ambilin, dikasih ke raja-raja yang kuat kan, sogok raja yang kuat. Secara militer bagaimana? Mereka sering kalah perang. Secara agama bagaimana? Secara agama, penyembahan berhala itu sudah di tiap raja itu makin ada, makin ada, makin ada, dan makin kuat. Sementara apa? Setiap zaman raja, utara selalu nyerang. Sejarahnya dari zaman Yerobeam terus selalu menyerang. Nah, sekarang Yosafat nih, sekarang giliran Yosafat nih. Dia jadi raja. Yosafat itu mewarisi kerajaan yang keadaannya seperti ini. Keadaan yang sangat tragis, Yosafat. Jadi raja. Parah. Secara ekonomi, secara militer, secara agama, semua parah. Nah, tapi secara ajaib ya, hanya dalam waktu bahkan kurang dari 4 tahun, dia bisa membalikkan keadaan. Yosafat akhirnya menjadi seseorang yang memiliki kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Sementara utara bagaimana? Utara mulai melemah. Kita akan lihat ya. Selatan itu mulai kuat. Kenapa? Alasan pertama, kalau baca di 1 Tawarik 17 ayat 3, 1 Tawarik 17 ayat 3, teman-teman bisa cek di Alkitab masing-masing ya. 1 Tawarik 17 ayat 3. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Itu dicatat. Yosafat di awal pemerintahnya dia langsung mencari Allah. Dia langsung ikutin jejak dahulu yang dari Daud. Alasan kedua, dia menuruti firman dengan tabah hati. Kalau baca di ayat 4 sampai ayat 6, melainkan mencari Allah ayahnya, ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh karena itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala.
Menjauhkan tuh kalau bahasa aslinya tuh dia membuang semua. Ini alasan yang ketiga. Dia buang, dia hancurin semua berhala-berhala yang selama ini ada di Yehuda Selatan. Ayat 7. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obaja, Zakaria, Netanel, dan Mika, untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Jebaya, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Jadi satu kota itu Bible study. Diutus untuk ngajarin Alkitab di seluruh penjuru Yehuda. Yang keempat, Yosafat itu fokus memperkuat pertahanan negara. Dia bangun kota-kota benteng, dia memperkuat. Akhirnya dicatat di 2 Tawarik 17 ayat 14 sampai 18. Adna, Johanan, Amasya, Eliada, Jehozabat itu nama jenderal-jenderal dia. Dan setiap jenderal punya pasukan sebanyak ini. 300.000, 280.000. Kalau kita lihat sejarah Yehuda sampai sejauh ini, Raja Daud aja pasukannya tuh cuma 500.000. Itu Raja Daud loh. Ini kalau di total 1 juta lebih. Dia punya pasukan 1 juta lebih. Dari keadaan yang hancur-hancuran, agamanya hancur, ekonomi hancur, militer hancur, jadi sekuat ini. Sangat kuat. Sementara di utara bagaimana? Di utara itu makin lemah. Kenapa? Kalau baca di 1 Raja-Raja 16, ayat 31 sampai 33 ya. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup, ia mengambil pula Izebel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kata mengambil pula Izebel sama sehingga itu menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi semua akibatnya kayak ayat 32. Kemudian ia membuat mesbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Semua kejahatan Ahab ini itu alasannya satu, karena dia mengambil Izebel, anak Etbaal. Kata Etbaal, Raja Etbaal itu Raja Sidon. Etbaal itu artinya berjalan bersama Baal. Itu nama Etbaal. Hidup bersama Baal. Jadi dia kawinin orang kafir dari kaum penyembah berhala, bawa masuk berhalanya ke utara, bangun kuil berhalanya di utara, menyembah berhala, dan bikin satu Israel utara menyembah berhala itu. Jadi kata sehingga ini menampakkan peran penting Izebel dalam penyembahan berhala. Terus kalau baca lagi di 1 Raja-Raja 21 ya, 1 Raja-Raja 21 ayat 25 sampai 26, di situ catat sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Izebel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Nah, di ayat ini pun Izebel itu jadi suatu alasan kuat kenapa Ahab jadi jahat. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar apa? Salah pilih pasangan itu akibatnya sangat kacau. Nah, Tuhan hukum lewat Nabi Elia dengan tidak menurunkan hujan selama 3 tahun. Bayangin coba, nggak turun hujan 3 tahun.
Israel mau makan apa? Mau panen bagaimana? Mau bercocok tanam bagaimana? Akhirnya kekeringan dan kelaparan. Nah, kalau baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 1, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah, hukuman ini nanti baru dilepas di 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Dan sesudah berapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Menjadi selama 3 tahun. Kalau teman-teman lihat, ingat peristiwa Elia melawan nabi-nabi Baal, itu di sini nih peristiwanya. Nah, selama 3 tahun ini, kan kelaparan kan, miskin. Kerajaan utara tuh makin merosot, makin merosot, makin merosot. Nah, tapi jangankan bertobat, Izebel tuh memburu nabi-nabi Tuhan. Dia memburu nabi-nabi Tuhan dan melakukan pembantaian. Itu kalau baca di 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Tuh. Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obaza mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Jadi pada waktu itu terjadilah pembantaian terhadap nabi Tuhan. Obaja sempat selamatin 100 orang dan mereka harus tinggal di goa. Itu gara-gara siapa? Gara-gara Izebel. Tapi hujan tetap gak kunjung datang. Malah makin menyalahkan Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Ini alasan kedua kenapa utara makin lemah. Mereka melawan Elia dan memburu nabi-nabi Tuhan. Yang ketiga, 1 Raja-Raja 21 ayat 1 catat begini. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Nah, nanti kalau teman-teman baca ceritanya, Ahab sama Izebel itu merampas kebun anggur Nabot. Membunuh Nabot dan rampas kebun anggurnya. Dengan saksi dusta. Nah, kebun anggur ya. Kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur. Kebun anggur, itu kalau lihat di Alkitab, kebun anggur itu pertama kali muncul itu di Kejadian 9 ayat 20. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Dan kebun anggur ini sering diumpamakan sebagai kaum Israel. Kalau baca di Yesaya 5 ayat 7, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Kebun anggur ini juga sering diumpamakan seperti firman. Atau ya kayak misalnya roti dan anggur. Misalnya Yesus bilang, "Ini anggur, minumlah darahku," gitu ya. Nah, kalau kebun sayur, itu bahasa Ibraninya tuh yarak atau yerek. Dalam terjemahan langsungnya itu tumbuhan-tumbuhan hijau. Tumbuhan-tumbuhan hijau itu yang tumbuhan yang nggak punya biji. Nah, kebun sayur ini, yerek, tumbuhan hijau, ini pertama kali muncul di Alkitab itu ketika Tuhan kasih perintah mengenai makanan. Di Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Berfirmanlah Allah, lihatlah, memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ini makananmu itu manusia ya. Sedangkan di ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi,
yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Jadi upaya Nabot untuk membangun kebun anggur itu dia sudah sama kayak Nuh, dia bangun kebun anggur. Tapi secara tersirat, ketika Ahab hendak mengubah kebun anggur menjadi kebun sayur, itu seperti ngomongin kerajaan utara itu sudah bukan tentang kerajaan firman. Kan kalau baca di Lukas 8 ayat 11 kan benih atau biji itu kan firman Tuhan kan. Kita nggak perlu itu, dia bilang. Saya yang penting kebun sayur. Tumbuhan hijau aja. Gitu. Nah jadi dengan hal-hal seperti ini, di mana Yehuda itu fokusnya keliling, rajanya fokus kepada seluruh umat Lewi, imam-imam, pengajar-pengajar tuh keliling ngajarin firman di seluruh wilayah, fokus kepada negaranya, fokus kepada kemampuan negaranya menjadi maju. Sementara utara bagaimana? Utara tuh hanya fokus kepada rajanya apa? Dirinya sendiri, fokus kepada penyembahan berhala. Akhirnya apa? Di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, yang satu makin kuat, yang satu makin lemah. Itu kayak dua orang tetanggaan, satunya kaya, satunya miskin, tiba-tiba berubah, berbalik. Keadaannya berbalik dengan drastis. Sekarang secara ekonomi utara miskin, kelaparan, nggak ada makanan. Secara rohani udah parah. Nah harusnya Ahab itu bisa mengikuti jejak Yosafat yang mencari Allah. Tapi bukannya dia mencari Allah, dia malah cari Yosafat. Ahab cari Yosafat. Nah, Ahab sama Izebel itu punya anak namanya Atalia. Ditawarkanlah kepada Yosafat untuk dikawinkan dengan anaknya yang namanya Yoram. Yoram ini putra mahkotanya Yosafat. Nanti setelah Yosafat, Yoram ini jadi raja. Dan Yosafat mau. Alkitab catat di 2 Tarik 18 ayat 1. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Dia jadi besan Ahab. Nah, jadi dinikahkanlah Atalia dengan Yoram, bawa masuk Atalia, dan Atalia bawa berhala. Di zaman ini ada damai antara Yosafat dan Ahab. Antara Yosafat dan kerajaan Israel utara ada damai. Tidak ada perang secara luar. Karena kan mereka koalisi kan, besanan sekarang. Jadi nggak ada perang secara luar. Tapi dengan masuknya Atalia, di Yehuda Selatan terjadi perang ideologi antara Allah dan Baal. Itu yang terjadi. Nah, kalau nanti diselidiki dengan tepat, nanti kita bisa tahu kapan itu terjadi. Ini sebenarnya tahun 865, sekitar tahun 865. Jadi cuma 6 tahun sejak dia naik tahta. Nah, kemudian pada tahun 853 sebelum Masehi, Raja Ahab ajak Yosafat perang. Bukan ajak perang, ajak Yosafat bantuin dia mau perang. 1 Raja-Raja 22 ayat 4. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dengan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Yosafat bilang, oke, gue bantu, tapi kita tanya Tuhan dulu. Nah, jadi Yosafat itu berusaha untuk mengikuti jejak langkah Daud kan, bertanya kepada Tuhan. Lalu ayat 6. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyak.
Kemudian bertanyalah dia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Tapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Di utara itu, nabi-nabi Tuhan tuh udah dibunuh-bunuhin. Jadi 400 nabi ini itu udah nggak tahu nabi mana. Mereka main ngomong aja pakai, oh Tuhan ngomong menyerahkan dalam tangan raja. Tapi Yosafat tanya, saya maunya nabi Tuhan. Ada nggak ya nabi Tuhan ya? Nah, 1 Raja-Raja 22 ayat 20, ada satu nabi, namanya Nabi Mika. Nabi Mika itu ngomong begini, dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Mereka jadi ribut. Terus ayat 24, sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana. Ditamparnya pipi Mika serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Zedekia ini salah satu dari 400 nabi itu. Dia bilang, Tuhan ngomong sama aku, kok sekarang kamu ngaku-ngaku ngomong sama kamu? Nah, sebelumnya Ahab bilang, nabi, ada satu lagi nabi, tapi kalau dia yang ngomong, itu nggak pernah bagus jawabannya. Selalu jelek. Tapi kata Yosafat, nggak apa-apa lah, panggil dulu. Kita dengerin dia ngomong apa. Nah, dia ngomong begini, jangan maju. Kalau maju, mati. Yosafat bingung. Yang mana yang benar, satu orang apa 400 orang? Yang benar Mika ini apa besanku ya? Apa memang dia ini kayak besanku ngomong ya? Sentimen doang. Akhirnya, karena dia bingung, nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, dia pergi perang. Pakai siasat. Kata Ahab, nanti aku nyamar. Pakai baju prajurit biasa. Jadi nggak diincar orang. Kalau kamu pakai baju raja aja nggak apa-apa. Akhirnya mereka pergi perang. Beneran Ahab mati. Dan Yosafat hampir mati. Ahab mati, Yosafat hampir mati. Nah, ini peringatan buat kita. Peringatan buat kita tuh apa yang pertama? Ketajaman roh. 1 Yohanes 4 ayat 1 catat. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kita harus mampu dan harus berdoa untuk diberikan ketajaman roh. Untuk bisa membedakan mana sih yang dari Allah, mana yang bukan. Mana yang dari pikiran manusia, mana yang berasal dari iblis. Oleh karena itu, kita harus benar-benar meminta kepada Tuhan kasih karunia untuk bisa membedakan roh. Jangan terima semua pengajaran yang mengatasnamakan Tuhan secara bulat-bulat. Penulis buku pun ngomong di mimbar, dia bilang, kalau aku ngomongin suatu hal yang nggak sesuai dengan Alkitab, jangan dengerin. Nah, sama saya juga. Saya kan di sini berbagi, sharing ya, sharing firman. Jangan terima apa adanya, apa yang saya katakan. Tapi dengerin, cerna, perhatiin, bandingkan sama Alkitab yang sebenarnya, terus lidiki, terus doain, bener nggak sih ini? Juga jangan lupa doain saya, supaya saya nggak ngomongnya sembarangan gitu. Tapi benar-benar sesuai dengan apa yang dikatakan di Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, roh dusta. 1 Raja-Raja 22 ayat 23. Mika ngomong begini, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut sesemua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Nah, pelajaran kedua adalah Tuhan pun pakai roh dusta. Yang ketiga, siasat manusia itu nggak berguna. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran. Tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamar Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Ini nggak tahu Yosafat bego atau gimana sih. Dia nurut-nurut aja lagi sama si Ahab.
pakai baju kebesaran sendirian, ya artinya dia jadi inceran dong, ya kan? Nah, tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Baju zirah itu kan baju besi kan, baju yang seharusnya kalau dipanah nggak kena kan, tapi supaya bisa gerak di berbagai bagian itu nggak bisa besi besi total, harus ada bagian yang sambungannya itu harus kain kan. Nah, terkenanya tuh di sambungan. Padahal orangnya itu bukan mau mana Ahab loh, cuman mana asal-asalan. Nah, gara-gara ini dia mati. Ahab mati. Nah, setelah Yosafat berhasil pulang dari nyaris mati, datanglah Nabi Yehu. 2 Tawarik 19 ayat 1. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu, pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Ditegur dia. Setelah ditegur seperti ini, Yosafat langsung melakukan reformasi yang kedua. Nah, jadi dari dia kawinin anaknya sampai dia perang sama Ahab itu selisih 14 tahun. Selama 14 tahun itu, berhala-berhala tuh mulai masuk ke Yehuda Selatan. Yosafat diam di Yerusalem, ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah, dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim. Beersheba itu paling bawah, Efraim itu perbatasan utara, perbatasan dengan kerajaan utara. Sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda di tiap-tiap kota. Nah, jadi di reformasi yang kedua, dia sendiri turun ke daerah-daerah. Dia sendiri turun langsung supaya ajak orang-orang, ayo berbalik kepada Tuhan, ayo berbalik kepada Tuhan. Sambil angkat hakim-hakim. Ayat 6, berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu. Pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu, bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan, bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak, ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Kalau baca di ayat 8 juga ngomong sama. Di Yerusalem, Yosafat angkat beberapa orang dari orang-orang Lewi, imam-imam, supaya bisa memberikan keputusan-keputusan hukum. Kalau ada perselisihan yang berat, mereka boleh ke Yerusalem. Tapi di daerah-daerah itu diangkatin hakim-hakim. Di ayat 9, ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Demikian. Bahasa asli dari setia itu bemuna. Artinya itu faithful atau sesuai fakta, setia gitu. Sesuai apa adanya. Tulus hati itu kalau bahasa Inggrisnya tuh heart of peace, hati yang damai. Jadi hakim-hakim tuh harus takut akan Tuhan, mengambil keputusan dengan tujuan damai, tulus hati, hati yang damai, dengan setia. Nah, jadi artinya mereka hakim-hakim itu diangkat untuk memberi keputusan sesuai dengan hukum Tuhan. Jadi tugas mereka tuh bukan hanya mengadili, tetapi lebih dari itu menyadarkan tentang dosa. Misalnya 2 orang ribut nih. Bukan cuman pikirin, oh siapa yang benar ya, siapa yang salah ya, oh ini yang benar, ini yang salah. Bukan cuman itu. Tapi tentang menyadari tentang dosa. Kedua orang ini tentang dosa mereka tuh apa. Apakah mereka berdosa atau tidak. Apakah mereka tuh membuat sesuatu yang salah terhadap Tuhan atau tidak. Akhirnya apa? Dengan tujuan apa? Tidak kena murka Allah. Nah, dengan dibuat sistem seperti ini, di Yehuda Selatan itu terjadi seperti apa? Firman yang menjadi hakim atau Tuhan yang menjadi hakim. Itu sesuai dengan arti namanya. Arti nama Yosafat kan Tuhan yang menghakimi.
Ubelebab itu kalau kan tulus hati kan. Hati itu kalau bahasa Ibrani ubelebab. Tulus itu salem kan, damai kan. Hati itu apa? Hati itu kalau ubelebab itu ya artinya tuh pikiran, kehendak, mind, soul, heart, knowledge, memory, determination, pokoknya manusia dalam itu semua. Yang itu semua itu harus damai, salem. Nah, seperti itulah hakim-hakim itu disuruh untuk bisa membimbing orang Israel agar bisa memiliki hati yang seperti ini. Nah, berikutnya hukuman karena dia bersekutu sama Ahab, Tuhan serang negara itu dengan 3 kerajaan. Setelah itu Bani Moab, Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeron Tamar, yakni En-Gedi. Dia diserang 3 bangsa. Nah, yang dilakukan oleh Yosafat adalah, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Kalau nanti teman-teman baca di kelanjutan ayat ini, bahkan balita-balita pun disuruh puasa. Di saat kerajaan mengalami krisis yang sangat parah, dikepung oleh diserang oleh 3 kerajaan, Yosafat makin berserah kepada Tuhan. Karena dia yakin menang atau kalah itu tidak bergantung kepada kekuatannya, tetapi bersandar kepada Tuhan. Walaupun pasukannya ada 1 juta lebih. Dan Tuhan bikin dia menang. Itu zaman Ahab. Sekarang zaman Ahazia. Zaman Ahazia itu dari 852 sampai 851. Zaman Ahazia. Ahazia itu siapa sih? Nah, Ahab kan mati. Ahab punya anak Atalia kan. Atalia itu punya saudara. Dialah Ahazia, salah satu anak Ahab. Nggak tahu adiknya Atalia atau kakaknya Atalia. Nah, Ahazia ini yang jadi raja. Ahazia anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ke-17 zaman Yosafat Raja Yehuda, dan ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya dan Yerobeam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya, dan dengan demikian ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Sekali lagi, Yosafat bersekutu dengan anaknya Ahab. Diajak bikin kapal bareng yuk. Ayo, pecah kapalnya, hancur. Kalau teman-teman tahu, Ahazia ini adalah nabi yang Ahazia itu waktu dia lagi duduk di kisi-kisi kamarnya, dia lagi duduk di jendela kamarnya ya gitu. Kisi-kisi kamar, dia jatuh terus dia sakit, terus dia tanya. Oh, ini ada ayatnya. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan,
pergilah mintalah petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini. Dia jatuh, dia minta tolong orang cari ke Baal Zebub. Tapi di tengah jalan, kalau teman-teman ingat ceritanya, nanti ketemu Nabi Elia, terus Elia bilang, memangnya nggak ada nabi ya di Israel, sampai kamu harus pergi ke Ekron. Emangnya nggak ada Allah ya di Israel? Oleh karena itu, kata Elia, karena kamu mencari Allah di Ekron, mencari berhala di Ekron, maka kamu akan mati. Dan dia mati beneran. Zaman Yoram. Nah, zaman Yoram itu zaman Yoram itu ini. Zaman Yoram itu ini dari 851 sampai dia mati 847 SM. Ini zaman Yoram ya. Ya, Yoram itu siapa? Yoram itu adiknya Ahazia. Ahazia mati kan tadi. Nah, sekarang Yoram adiknya naik tahta gantiin dia. Nah, sama Yoram juga sama. Yoram, anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Nah, Yoram ini mendingan. Dia tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi dia menjauhkan tugu berhala Baal. Dia ada berhala-berhalanya yang lain. Nah, Yoram itu ajak Yosafat bantu dia perang, serang Moab. Ayolah bantu aku serang Moab yuk. Moab bilang apa? Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawab Yosafat ya, aku akan maju, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Sama lagi jawaban dia kayak jawabannya sama papanya. Yosafat ini kayak lengket banget sama keluarga Ahab. Dia nggak bisa bilang enggak. Bantuin gue dong bro, oke, aku akan maju, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu. Dia bilang begitu. Akhirnya dia pergi, singkat cerita, di tengah jalan itu nggak ada minum, nggak ada air. Sampai mereka nyaris mati. Nyaris mati. Nah, dari tadi kita udah lihat zaman Yosafat. Mungkin yang sejauh ini teman-teman baca di Alkitab itu kan nyebar-nyebar di mana-mana kan nggak kelihatan ceritanya. Nah, lewat buku sejarah penebusan, penulis itu susun. Ini loh kronologis terjadi peristiwa itu seperti ini. Nah, dari sini kita jadi tahu, oh peristiwa itu seperti itu. Lalu pelajarannya apa buat kita hari ini? 1 Raja-Raja 22 ayat 45. Dan Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel. Prinsip damai yang salah. Kita akan belajar prinsip damai yang salah. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Di Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita disuruh untuk mengejar hidup damai. Kita disuruh untuk hidup damai. Kita harus berusaha hidup damai. Berusaha. Tapi juga apa? Kejarlah kekudusan. Kehidupan kudus itu adalah kehidupan yang terpisah. Terjadi kehidupan pemisahan. Pembedaan. Yesus ngomong apa? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya.
pengudusan yang dimaksud Yesus itu sampai seperti ini. Kehidupan damai yang tidak mengejar kekudusan itu sama saja dengan berkompromi dengan dosa. Nah, rahasia hidup damai itu tuh bukan berkompromi. Bukan dua manusia tuh saling mengerti, oh aku ngerti kamu, kamu ngerti aku, ya kita bisa hidup damai. Suami istri saling mengerti, saling memahami. Orang tua sama anak saling mengerti, saling memahami. Bukan itu. Hidup damai itu bukan seperti itu. Tapi membawa satu sama lain memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Suaminya punya hubungan yang benar sama Tuhan. Istrinya punya hubungan yang benar sama Tuhan. Anaknya punya hubungan yang benar sama Tuhan. Teman-temannya punya hubungan yang benar sama Tuhan. Ketika itu terjadi, ketika hubungan manusia dengan Tuhan itu benar, maka hubungan antar sesamanya itu pun pasti benar. Jadi kalau dalam rumah tangga itu hubungan suami dan istri ke Allah itu benar, hubungan mereka berdua pasti benar. Justru kalau hubungan kita itu nggak benar, suami istri ribut terus, sama anak ribut terus, sama teman ribut terus, kemana-mana ribut terus. Artinya apa? Artinya hubungan kita sama Tuhan itu nggak benar. Maka benerin dulu hubungan kita sama Tuhan. Baru dengan manusia. Tanpa hubungan yang benar ke atas, ke kanan, secara horizontal, itu pasti miring. Berat sebelah. Itu pelajaran pertamanya buat kita. Nah, kalau kita nggak bisa bawa orang-orang ke Tuhan gimana? Memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan bagaimana? 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Tuhan kasih tahu, kalau belum kuat, menjauh. Jauhi. Titus 3 ayat 10. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Bidat itu kalau bahasa saya cek ya, troublemakers, factious, itu orang pemecah belah, lebih ke pemecah belah. Atau orang-orang yang jahat, heretik. Kalau nggak bisa dinasihatin, jauhin. Makanya kita tuh harus bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan. Kita bilang apa? Pergaulan yang jelek merusak badan kan. Jika kita tetap bergaul dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, itu pasti akan terseret. Itu pelajaran berikutnya. Yang terakhir, Atalia. Atalia masuk ke selatan, menikah dengan Yoram, anak mereka itu Ahazia. Setelah itu anak Ahazia Yoas. Setelah itu anak Yoas Amazia. Setelah itu anak Amazia Uzia. Gara-gara Atalia, 3 raja ini dihapus, 3 nama ini dihapus dari silsilah Yesus. Kalau baca di Matius 1, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz. Dikeluarin. Jadi kalau baca di silsilah Yoram memperanakan Uzia, bukan. Yoram tuh nggak memperanakan Uzia. Harusnya Yoram ada Ahazia, Yoas, Amazia. 1 Atalia masuk ke Yehuda Selatan, itu hampir ya, kalau Tuhan nggak campur tangan, benih Daud itu habis semua. Kalau Tuhan nggak campur tangan, seluruh benih Daud putus,
keturunan Yesus itu Yesus nggak bisa datang dari silsilah Daud. Nah, yang mau diajarin ke kita apa? Kalau kita menyisahkan benih dosa, akibatnya fatal. Orang berdosa, tapi karena kita diemin, karena kita mau damai-damai aja, damainya itu sementara. Akhirnya, nanti minggu depan kalau kita lanjut, ini parah, hancur-hancuran. Atalia dan Yoram itu menjadi satu hati menyesatkan Yehuda Selatan. Kalau ini kita lihat dari suatu negara, satu kerajaan ini jerih payah papanya selama ini hancur di tangan anaknya. Tapi kalau kita lihat kehidupan manusia sebagai satu manusia, maka apa? Benih dosa yang tertinggal di dalam diri dan tidak bisa kita pertobatkan terus-menerus, akhirnya apa? Akan berakibat sangat fatal. Nah, semoga hari ini kita berdoa dan introspeksi kepada Tuhan. Tuhan, saya sih sejauh ini ngerasa hidup saya sih oke-oke aja, fine-fine aja ya, baik-baik. Tapi ada nggak sih sisa-sisa dosa yang belum saya pertobatkan? Kita harus tanya ke Tuhan. Sama-sama tanya, sama-sama introspeksi, supaya nggak ada atalia-atalia yang nyelip di dalam diri kita. Nah, zaman Yosafat sampai di sini, ada pertanyaannya.